Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dalam acara Sentuhan Ilahi. Kali ini saya hendak membagikan kisah yang menarik yang dapat memberkati kita semua. Kebetulan saya mendengar berita bahwa kemarin lusa seorang yang bernama Ravi Zacharias yang akan saya ceritakan di sini telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Ravi Zacharias adalah seorang apologet pembela iman Kristiani yang terkenal di seluruh dunia. Dan saya mendengar kesaksiannya tentang temannya orang Vietnam di YouTube. Sebagai penginjil, Ravi Zacharias berkeliling ke berbagai negara termasuk Vietnam. Waktu itu Vietnam masih berperang dengan Amerika Serikat. Ravi berkhotbah dalam bahasa Inggris dan temannya menjadi penterjemahnya ke dalam bahasa Vietnam. Setelah perang selesai dan Amerika Serikat keluar dari Vietnam, maka pembersihan di kalangan rakyat dimulai. Penterjemah Ravi ditangkap pemerintah Vietcong dan dipenjarakan dengan tuduhan mata-mata karena bekerja sama dengan CIA, Dinas Rahasia Intelligence Amerika. Walaupun dia menyangkal karena dia hanya menerjemahkan khotbahnya Ravi, dan Ravi bukan orang Dinas Intelligence. Tapi karena pemerintah Vietcong tidak percaya, apalagi mereka membenci agama Kristen, maka dia dijebloskan ke dalam penjara. Teman Ravi ini dianiaya, diperlakukan tidak manusiawi, dan sangat menderita di dalam penjara. Tugas yang paling menjijikkan diberikan kepadanya untuk menghina dia, merendahkan dia, menghancurkan harga dirinya, yaitu dengan tugas membersihkan toilet umum. Anak Tuhan ini mulai bimbang dengan imannya karena sangat-sangat menderita. Salah satu tugasnya yaitu membuang kertas-kertas tisu pembersih WC ke keranjang sampah. Sementara membersihkan kertas-kertas tisu itu, dia melihat secari kertas berbeda. Ada tulisannya. Diambilnya kertas yang sudah terkena kotoran manusia itu, dia bersihkan dengan air dan dikeringkan. Dia ingin membaca tulisan di atas sepotong kertas itu. Ternyata tulisannya berbunyi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu ayat Alkitab dari Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Dia seolah mendengar Allah sendiri berbicara kepadanya melalui tulisan itu. Imannya dikuatkan dengan ayat itu. Karena ternyata Tuhan tahu keberadaannya dia di mana. Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan berbicara kepadanya melalui tulisan itu. Dia bahkan akhirnya minta kepada kepala penjara untuk tetap ditugaskan membersihkan kertas-kertas toilet itu, yang tentu saja membuat kepala penjara sangat heran. Kertas-kertas toilet itu adalah robekan-robekan dari Alkitab. Rupanya kertas tisu tidak ada. Lembaran-lembaran Alkitab dipakai sebagai gantinya. Dan dia selalu mengambil potongan kertas-kertas itu, dibersihkan lalu dibaca karena berisi ayat-ayat kitab suci. Suatu saat dia bermaksud melarikan diri dengan teman-temannya. Sayangnya mereka tertangkap. Dia diinterogasi. Kamu mau melarikan diri? Dia menjawab, tidak. Pertanyaan yang sama ditanyakan berulang kali dan jawabannya sama juga.
Setelah berhenti interogasi itu, dia berdoa minta ampun kepada Tuhan sebab dia sudah berdusta. Dia minta agar bisa diinterogasi lagi, dan dia akan menjawab sejujurnya apapun resikonya. Benar, dia diinterogasi lagi. Kamu mau melarikan diri? Jawabnya, ya. Berapa banyak temanmu? Jawabnya, mungkin 50 orang. Tetapi kenapa Anda menginterogasi saya lagi? Para penjaga yang menginterogasi dia itu mengatakan, kami juga mau melarikan diri. Akhirnya, mereka berhasil mendapatkan kapal dan mereka berlayar di tengah lautan yang ganas. 5 orang Vietcong itu ternyata nelayan-nelayan yang mahir mengemudikan kapal layar dan membawa mereka dengan selamat ke Thailand. Anak Tuhan itu melanjutkan perjalanannya ke Amerika Serikat bertemu dengan Ravi Zacharias. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Apakah Anda bisa percaya hal ini? Dalam situasi Anda yang mungkin saat ini keruh, buntu, tidak ada jalan keluar. Terlalu lama Anda dalam situasi itu. Dapatkah Anda mengutip ayat ini yang mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Untuk mendatangkan kebaikan, maka masalah kita dirubah Tuhan untuk kebaikan kita. Asal kita terus mengasihi Dia, tidak meninggalkan Dia. Semoga kesaksian ini menguatkan iman saudara. Terus tekun, setia, sabar, menantikan Tuhan yang tidak pernah gagal mengasihi kita sebagai anaknya. God bless you. Amin.